Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu tentang menganalisis hubungan kemiskinan dan pengangguran menggunakan pendekatan statistik dan egresi. Kami beranggotakan ada Aura, Dita, Naila, Ardelia, dan juga Andina. Jadi di sini latar belakang yang dari penelitian kami itu terdiri dari dua, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Nah, dari dua aspek ini itu merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan di penelitian ini itu kita berfokus pada hubungan antara tingkat kemiskinan dan juga tingkat pengangguran yang ada di wilayah Pulau Jawa dengan menggunakan data yang diperoleh dari situs Kaggle, dan sampel yang kita ambil itu mencakup 30 kabupaten atau kota. Dan untuk pengambilan datanya sendiri itu kita menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Kaggle yang tadi mencakup dua variabel utama, yaitu persentase penduduk miskin dan juga tingkat pengangguran. Terus sampel penelitian yang kita ambil itu terdiri dari 30 kabupaten atau kota yang tersebar di 6 provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga Banten. Dan data ini itu merupakan dipilih untuk memberikan gambaran yang representatif terhadap isu yang kami teliti. Dan untuk statistik deskriptif datanya itu menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin itu memiliki rata-rata 10%, yang terdiri dari maksimal 18% dan minimal 4%, dengan distribusi condong ke kanan itu 0,45 dan lebih flatnya itu minus 0,90. Sementara itu tingkat penganggurannya terbukanya itu memiliki rata-rata 7% dan maksimal 12% dan minimal 2%, dengan distribusi condong ke kirinya itu minus 0,26 dan lebih flatnya itu minus 0,92. Berikut tiga diagram yang kami buat itu. Yang pertama ada diagram batang penduduk miskin menurut kabupaten atau kota. Terus diagram kedua ini diagram batang mengenai tingkat pengangguran terbuka, dan yang bawah itu diagram scatter plot proporsi persentase penduduk miskin dan juga persentase tingkat pengangguran. Oke, selanjutnya ada proses pengambilan sampel. Jadi, kami menggunakan purposive sampling untuk memilih Pulau Jawa karena relevansinya, dan mengambil certified random sampling berdasarkan tingkat kemiskinan atau P0 yang tadi untuk pengangguran terbuka. Jadi kita di sini mengambil ada 6 kabupaten atau kota, di antaranya itu ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Banten, masing-masing ada 5 kabupaten atau kota. Selanjutnya di sini dalam disertakan data, distribusi data diuji menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk memastikan normalitas. Jika data berdistribusi normal, digunakan Pearson correlation untuk analisis hubungan. Jika data tidak normal, digunakan Spearman rank correlation. Selain itu, untuk uji chi-square untuk menganalisis hubungan antar variabel kategori. Satu di sini ada pengujian analisis data kemiskinan. Jadi ini sudah kami hitung di Shapiro-Wilk. Di sini yang atas ini ada persentase tingkat pengangguran terbuka, yang di bawahnya ada persentase penduduk miskin. Jadi berdasarkan output tersebut diperoleh hasil bahwa p-value adalah 0,2021 untuk tingkat pengangguran terbuka, dan p-value 0,0753 hasilnya lebih besar dari nilai taraf signifikansi. Maka keputusan yang harus diambil adalah menerima H0. Kesimpulan yang dapat diambil karena menerima H0 adalah bahwa dengan taraf nyata atau taraf signifikansi 5%, data kemiskinan di Indonesia berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada QQ plot tingkat kemiskinan. Di sebelah kiri ada tingkat kemiskinan, di sebelah kanan ada tingkat pengangguran terbuka. Jadi data kolom tingkat pengangguran terbuka atau TPT berdasarkan sebagian besar mengikuti distribusi normal dengan sedikit penyimpangan di ujung distribusi. Data kolom persentase penduduk miskin atau P0-nya juga hampir normal.
sama juga ada penyimpangan pada kuantil tinggi. Jadi kedua QQ plot menunjukkan kecenderungan distribusi normal meskipun ada penyimpangan di ekor distribusi. Kemudian di sini ada hasil uji hipotesis, bisa dilihat dari gambar. Kita melakukan uji hipotesis di aplikasi RStudio dengan perintah Cortez, memasukkan data kemiskinan di Indonesia di kolom persentase tingkat pengangguran dan kolom untuk tingkat kemiskinan per kabupaten. Nah, kemudian diperolehlah dari uji hipotesis dengan uji korelasi Pearson ini, kita memperoleh bahwa p-value-nya itu 0,000187. Kemudian DF-nya itu 28. Nah, karena p-value ini lebih kecil dari taraf signifikansi atau awalnya itu 0,05, maka keputusan yang diambil adalah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persentase tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin. Oke, kemudian di sini kita menghitung uji chi-square. Yang pertama-tama itu kita membuat rumusan hipotesis di mana di sini ada H0, yaitu tidak ada hubungan antara presentasi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Kemudian ada H1 di mana di sini ada hubungan antara presentasi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Dalam perhitungan ini, kita menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 95%. Setelah itu kita membuat tabel kontingensi, di mana di sini data yang ada kita kategorikan menjadi 3, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Di sini contohnya ada yang rendah itu ada 9 kabupaten kota kategori ini yang di bawah 0,10. Kemudian perhitungan total ini adalah hasil dari penjumlahan kabupaten kota yang memenuhi kriteria. Kemudian setelah kita membuat tabel kontingensi, di sini kita menghitung frekuensi harapannya dengan rumus total baris dikali total kolom dan dibagi grand total. Kemudian mendapatkan hasil pada tabel berikut ini. Kemudian dari data yang sudah ada, kita menghitung chi-square-nya. Terutama pertama-tama kita ngitung pada bagian baris 1, yaitu kategori rendah, dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian di sini juga ada hasil dari hitungan chi-square pada kategori sedang dan kategori tinggi. Setelah kita menghitung semua datanya, lalu setelah itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasilnya yaitu 4,01. Setelah menghitung totalnya, kita mencari DF-nya yaitu dengan rumus jumlah baris dikurang 1, kemudian dikali jumlah kolom dikurang 1. Ya, kemudian mendapatkan hasil derajat bebasnya 4. Dan nilai akhir dari uji chi-square ini, chi-square hitungnya yaitu ada 4,01 dengan derajat bebas 4. Kemudian dari derajat bebas 4 ini, kemudian dari derajat bebas ini kita mencari dengan taraf signifikansi yaitu 0,05 dan mendapatkan chi-square tabel 9,488. Oke, kesimpulannya itu jadi chi-square hitung itu lebih rendah dari chi-square tabel, yang artinya hipotesis 0 diterima atau tidak ada hubungan yang signifikan antara kategori presentasi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka pada data yang diberikan. Selanjutnya kita akan menganalisis korelasi dan regresi. Di sini ada for data kemiskinan di Indonesia, presentasi tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan di Indonesia, presentasi penduduk miskin menurut kabupaten kota.
Dari hasil tersebut, koefisien korelasi antara persentase tingkat pengangguran terbuka dengan persentase penduduk miskin adalah R sama dengan min 0,63. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat negatif dan memiliki kekuatan hubungan yang cukup kuat. Selanjutnya, hubungan proporsi tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kemiskinan. Koefisien determinasi sebesar 0,397 menunjukkan bahwa 39,72% variasi persentase penduduk miskin dapat dijelaskan oleh hubungan linear pengangguran, sisanya 60,28% dipengaruhi faktor lain. Model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,174 dikurang 1,044X. Selanjutnya di sini ada diagram scatter plot hubungan tingkat pengangguran dan kemiskinan per provinsi. Gambar tersebut menunjukkan hubungan linear negatif antara tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan, di mana semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat kemiskinan. Garis regresi menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Kemudian di sini ada hubungan proporsi tingkat pengangguran terbuka dalam kurung Y dengan proporsi penduduk miskin dalam kurung X. Nah, di sini ada model regresinya ditentukan Y sama dengan 0,109 dikurang 0,381X. Nah, menunjukkan hubungan linear negatif antara proporsi penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Setiap kenaikan 1 unit proporsi penduduk miskin menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,381 unit. Intercept 0,109 adalah prediksi tingkat pengangguran saat proporsi penduduk miskin 0. P-value sebesar 1,90E4 menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik, mengindikasikan bahwa proporsi penduduk miskin mempengaruhi tingkat pengangguran. Dapat dilihat di gambar yang dilakukan melalui aplikasi RStudio. Nah, kemudian di sini ada regresi linear berganda. Di output ini, regresi linear berganda menunjukkan bahwa Banten adalah kategori referensi dengan intercept 0,178 yang merepresentasikan rata-rata tingkat kemiskinan di Banten. Koefisien tingkat pengangguran terbuka sebesar minus 1,20 dengan p-value 0,0002 menunjukkan hubungan signifikan negatif. Artinya, peningkatan 1% pengangguran mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 1,20 unit. Hanya Jawa Tengah yang memiliki hubungan signifikan positif dengan tingkat kemiskinan dalam kurung koefisien 0,0544 p-value 0,0017. Sementara provinsi lain tidak menunjukkan pengaruh signifikan dibandingkan Banten. Nah, dapat dilihat dari hasil output yang kita peroleh dari RStudio bahwa intercept-nya sekian dan kemudian ada output dari Provinsi Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang direferensikan dari Banten. Jadi kesimpulan dapat kami ambil dari analisis ini adalah kami mengatasi hubungan antar kemiskinan dan pengangguran memerlukan peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi, reformasi kebijakan tenaga kerja, akses pendidikan, pemerataan pembangunan, pemetaan wilayah prioritas, kolaborasi multi stakeholder, serta program khusus perkotaan. Langkah-langkah ini harus didukung sinergi semua pihak dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.